Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komik Islami bersama Kak Ius di studio Bang Danis. Sebelum kita membuat komik, kita akan bahas dulu pengertian tentang komik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik diartikan sebagai cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau bentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Sebagai seorang muslim, kita harus taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam komik banyak terdapat gambar makhluk bernyawa, yaitu manusia dan hewan. Oleh karena itu, sebelum kita membuat komik, kita simak dulu yuk hukum menggambar makhluk bernyawa. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang menggambar gambar-gambar ini, gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dari hadis-hadis tadi, kita harus berhati-hati dan menghindari penggambaran makhluk hidup yang sempurna. Misalnya, tidak menggambarkan wajah dengan lengkap atau lehernya kita potong. Dan isi dari komik yang kita buat merupakan bagian dari dakwah, agar yang membuat komik dan membaca komik mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat komik, yang pertama, bahan kita menggunakan media kertas. Kertas yang kita gunakan bisa apa saja. Ada yang ukurannya A4, ini ukurannya A4, ada juga F4, lebih besar sedikit dari A4, ada juga kuarto atau buku gambar. Nah, buku gambar ini bisa juga digunakan, ada tulisannya sketchbook, ini ukurannya A5. Nah, ini bisa digunakan, atau bisa juga menggunakan drawing book. Semuanya bisa didapatkan di toko buku atau tempat alat tulis kantor. Kemudian yang kedua adalah pensil. Pensil kita bisa menggunakan dua macam pensil. Yang pertama adalah pensil jenis granit. Nah, ini adalah pensil jenis granit, biasanya dia ada kodenya dari mulai HB, 2B, 4B, 5B sampai nilai yang terbesar. Nilai di sini kode 4, 2 atau 8 itu menandakan untuk ketebalannya. Ini jenis pensil yang pertama, dan jenis pensil yang kedua adalah pensil mekanik. Pensil mekanik bentuknya seperti ini. Nah, dia terdapat runcingan karbonnya. Nah, ini bisa diisi ulang. Nah, silahkan kalian gunakan pensil yang menurut kalian dirasa nyaman. Yang ketiga adalah penghapus. Nah, penghapus mereknya apa saja, banyak macamnya. Pilih penghapus yang memiliki tekstur yang lembut dan hasil hapusannya itu bersih. Biasanya yang bagus sih mereknya Staedtler. Ini Joico lumayan juga. Kemudian yang keempat adalah spidol. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk memberikan ketebalan setelah pensil. Spidolnya bisa menggunakan spidol seperti ini, biasanya mereknya Snowman, luntur ya mereknya.
Ini memiliki garis yang stabil, harganya murah, namun kekurangannya dia tidak waterproof atau tidak tahan air. Jadi kalau misalkan kena air, garis yang digunakan oleh spidol ini akan luntur. Yang berikutnya adalah untuk menebalkan menggunakan ini, drawing pen. Drawing pen memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Nah, ini yang kakak pegang adalah nomor 7, 0,7. Waterproof ya, waterproof, jadi tahan air. Bisa menggunakan nomor 07 atau 0,2, bisa juga. Nah, ini 0,5. Nah, pilih salah satu, bisa spidol, bisa juga drawing pen. Nah, itu saja alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat komik Islami. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran. Setelah lingkaran ini kita buat, kita akan mencoba membuat pipinya atau rahangnya. Ini adalah pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa, garisnya boleh beberapa kali, atau garisnya boleh tidak satu tarikan garis. Kemudian setelah ini kita akan membuat telinganya. Kemudian di sini adalah tempat mata, namun kita tidak akan membuat matanya. Tidak jelas. Nah, akan jelas. Kemudian kita akan mencoba membuat rambutnya. Rambutnya dilebihkan. Nah, kemudian kita untuk komik Islami kita tidak akan menggambarkan mata, kemudian kita tidak akan menggambarkan hidung, dan mulut diperlukan hanya untuk sekedar ekspresi saja. Dan halis bisa, kita akan coba ekspresi datar sambil tersenyum. Kita akan coba untuk memberikan ketebalan, atau proses ini dinamakan inking. Inking untuk garis yang tebal biasanya berada pada luar. Nah, biasanya kakak akan menggunakan garis yang lebih tipis, 0,2, untuk bagian garis dalamnya. Kita hapus bagian pensil. Nah, ini kepala dari karakter yang nanti kita akan buat pada komik Islami. Ini adalah tampak depan atau dilihat dari depan. Kemudian jika kita memerlukan untuk membuat tampak sampingnya, kita akan buat lingkaran kembali. Kita akan buat lingkaran.
Kemudian kita berikan garis yang berbentuk elips. Kita tambahkan garis elips. Ini pembuatan sketsanya. Garisnya boleh beberapa kali. Kemudian kita berikan tinta lagi. Oke, sudah jadi. Berikut ini adalah contoh jenis dan bentuk gambar rambut yang berbeda. Silahkan kalian simak baik-baik dan ikuti tutorialnya. Dan selesai. Nah, untuk membuat tubuh, kita akan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kita tidak akan membuat lehernya. Ini sosoknya adalah seorang anak kecil. Setelah ini kita akan gambarkan detail pada bajunya. Oke, kita akan coba memberikan tintanya. Kita akan mencoba membuat lawan bicaranya. Setelah melihat materi tentang cara menggambar wajah dan cara menggambar tubuh, untuk tugas yang akan kalian buat adalah buatlah gambar kepala dengan wajah yang tidak lengkap dan buatlah satu sosok tubuh dengan menggunakan pensil dan berikan tinta menggunakan spidol atau drawing pen. Oke, demikian praktek kita untuk pertemuan pertama ini. Sering-seringlah berlatih menarik garis agar menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum.